Jadi si pelapor ini dia itu menggunakan baju seragamnya di Binus Serpong. Dia membuat video asusila itu gitu, lalu diposting ke TikTok pribadinya kan. Jadi itu kan semua kan dia selain pembuat, dia menyebarkan ke halayak umum, kemudian dikeluarkan dari sekolah. Lalu salahnya anak saya di mana gitu? Dia menyebarkan sendiri, kemudian ketahuan dengan sekolahannya, makanya dia dikeluarkan gitu loh. Dan ada BAP yang dihilangkan pada waktu persidangan. Waktu si pelapor itu mengirimkan video, anak saya menolak gitu. Nah, mungkin karena sakit hati atau gimana ditolak, jadi mungkin dia melaporkan anak saya. Tapi kan lucu gitu, settingannya dari si Polres Bandara Suta ini sampai 15 orang itu datang ke sekolah, Mas. Itu yang saya sedih gitu. Mereka datang pada jam pelajaran sekolah, datang ke sekolahan anak saya. 15 orang dari Polres Suta ke sekolahan SMA 1 Cirebon. Itu. Dan sangat arogan sekali kan Resmoknya itu, yang dia bilang langsung bilangnya anak ibu sudah tersangka. Saya minta buktinya mana buktinya, mereka nggak bisa kasih lihat. Terus saya tanya, mana surat panggilan 1, 2, 3, biasanya kalau mau ngambil kan ada surat panggilannya dong, mana, saya bilang itu mereka juga nggak kasih lihat gitu. Nah setelah saya tahu semuanya, masa tanggal 30 Januari katanya laporannya, tanggal 2 dengan waktu secepat itu ada SPDP-nya sudah dikirim. Terus kemudian status anaknya juga pada tanggal 2 itu kapan gelar perkaranya, segala macam. Ini kan udah cacat administratif sebenarnya gitu. Itu mereka sampai nginep di sekolahan pada waktu itu. Kami mempertahankan baik dari kepala sekolah semua segala macam. Itu udah banyak hal-hal yang tidak mengenakan gitu. Makanya saya propamkan. Setelah saya propamkan, mereka langsung lanjutkan ke tahap 2. Nah, tahap 2 itu pun juga aneh gitu. Jadi saya dijebak, saya nggak tahu ada orang yang bilangnya mau diversi katanya. Tapi ternyata setelah saya nggak ketahuan, saya nggak buta akan hukum. Ternyata kalau diversi di kejaksaan tuh tidak ada, itu ada hanya konfrontir. Jadi saya dijebak dengan dalil itu gitu. Nah setelah saya sampai kejaksaan itu ada 3 surat yang harus saya tanda tanganin. Tapi yang satu itu lengkap, ada depannya. Tapi yang kedua tidak ada depannya, saya harus tanda tangan. Nah saya bilang, mana depannya, kasih lihat dulu dong. Ini sama aja Bu, ya di print aja dulu katanya gitu. Kata saya, enggak Bu, ini kita mau cepet-cepet mau diversi. Ibu mau diversi kan katanya gitu. Jadi rasanya udah setting semua karena kami hanya berdua, saya sama anak saya aja. Kemudian JPU anak itu juga ada BAP diversi yang tidak ditanyakan ke anak saya tapi sudah dia ketik. Anak saya udah tinggal tanda tangan. Banyak banget gitu loh yang istilahnya nggak sesuai dengan janggal. Merasa janggal, tapi kami mau ngomong, kami dibentak lagi dengan kata-kata yang sangat arogan sekali. JPU dalam persidangan pun saya tidak diberi kesempatan sebagai ibunya, saya ingin didengar pendapat saya gitu. Akhirnya saya sampai keluar dari persidangan, terus saya teriak, saya bilang JPU Ana minta uang 1 miliar, saya bilang gitu. Saya bilang itu kan ini semua kriminalisasi, sampai Bapas Tangerang pun litmasnya sudah jadi. Coba gimana, semua udah disetting, yang buktinya nggak ada tapi diada-adain. Mereka bisa seperti itu nih, bagaimana oknum-oknum instansi kepolisian, kemudian kejaksaan, kalau dia menekan dan semena-mena terhadap saya yang orang kecil sebagai rakyat. Saya seorang ibu yang mentang-mentang saya ibu tunggal, anak saya masih di bawah umur, terus mereka mau dengan semena-mena kami harus mengikuti apa yang tidak kami lakukan gitu. Anak saya masih panjang masa depannya, saya nggak mau ada label putusan istilahnya dia mau ke dunia kerja, apa harapan saya satu-satunya kan, saya hanya punya anak saya, harta saya gitu. Makanya saya benar-benar minta keadilan sekali gitu. Apalagi di sini JPU Ana juga tidak henti-hentinya gitu, nggak ke anak saya tapi ke saya juga gitu. Dengan saya membela keadilan untuk anak saya tapi saya malah dilaporkan gitu. Tadi akan melapor ke KPK juga nggak sih Mbak? Melapor KPK juga nggak? KPK kita belum ke sana ya, kita masih sebatas Jamwas dulu dan kita mau melihat bahwa tindakan Jamwas ini terhadap oknum jaksa ini seperti apa, ya. Dan nanti kalau kita lihat langkah hukum berikutnya nanti apa yang nanti akan dilakukan oleh Jamwas, dan saya masih percaya bahwa jaksa
masih banyak jaksa yang baik, masih khususnya Jambas ini. Saya percaya bahwa mereka akan secara objektif menilai perkara yang nanti akan kami laporkan dalam 1-2 hari. Berarti kan abang harus perang mencari keadilan dengan hakim dan polisi ya bang? Ya, jadi Gimana? selain kita sementara kan kita lagi kasasi nih, ya kan? Nah, selain kita ada kasasi dan sekarang beliau juga dapat laporan polisi, ada LP terhadap beliau di mana pasalnya adalah pasal kekerasan dan juga menentang pejabat negara, pasal 351 dan pasal 212. Jadi saya melihat, kalau saya sih secara pribadi saya lihat sih unsurnya tidak masuk, tidak memenuhi unsur lah untuk dilanjutkan. Tetapi kembali lagi nanti kan ke penyidik, kita akan klarifikasi itu di penyidik, sehingga kita akan yakinkan penyidik bahwa ini layak untuk di SP3 karena tidak ada bukti apa-apa lah. Ya, masa dia berani menendang jaksa? Kan? Ya seperti itu. Bayun mungkin ada kepiluan apa lagi yang ingin Bayun ceritakan kepada kami dalam hal mencari sebuah keadilan? Apa yang Bayun ingin ceritakan kepada kami untuk bisa mencari sebuah keadilan itu sendiri? Ya, kalau diingat lagi dari proses awal dari oknum Polres Bandara Suta itu, terutama Kanit Resmobnya itu Made Sadika itu, yang dia sangat arogan, terus dia membawa anak sayanya dengan seperti kami ini melakukan tindakan apa ya, kayak seperti teroris gitu, kayak kami pembunuh gitu. Jadi mereka tuh bener-bener yang ini hanya anak kecil loh, anak 17 tahun. Dia sebagai akpol, katanya sebagai akpol 2019, harusnya dia lebih bisa mengetahui psikis anak kan gitu loh ya kan. Wah, dengan sangat arogan. Kalau ingat dia membawa kami dengan 3 mobil itu, mobil kami dipepet di tengah, kami tidak diberhentikan di rest area, sampai anak saya mau ke toilet pun di pinggir jalan tol, dan saya sendiri di dalam mobil. Saya minta untuk berhenti ke rest area, tapi saya nggak diperbolehkan. Sampai saya bilang, masa saya harus di dalam, saya bilang. Akhirnya baru setelah beberapa lama saya baru diberhentikan di situ di rest area. Itu tidak manusiawi gitu, Mas. Kami makan, mereka nginep di sekolahan, di depan kepala sekolah, apa mereka juga nggak dikasih pendidikan? Bagaimana dia dengan pendidik gitu kan? Kemudian dia di dalam lembaga pendidikan loh, mereka nginep di sekolahan, itu aja dia udah salah. Mereka datang ke lembaga pendidikan, dia ngambil anak saya aja tuh udah salah, ya kan? Apa itu nggak dilihat gitu? Saya kecewa dengan Propam Polda yang waktu itu sampai memohon saya supaya jangan up ke media, tapi mereka akan proses. Cuma jawaban kemarin ternyata Propamnya sedih gitu, kenapa kok ini oknum yang memperlakukan kami tidak manusiawi, tapi nggak diapa-apain gitu loh. Itu nggak ditindak apapun gitu loh, itu aja. Lalu kami harus ke siapa gitu loh memohon? Itu sedih banget gitu. Ditambah lagi oknum JPU-nya seperti ini gitu. Iya. Bayun mungkin ada bukti-bukti yang Bayun bawa Ada. untuk menjelaskan hal ini. Iya. Khusus ini.